Saya sangat senang dan mengucap syukur di awal tahun Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan dan memberikan waktu terbaik di awal tahun, membawa korban dan persembahan yang terbaik untuk membuka tahun 2025. Dan dalam pergantian tahun kita sebagai umat Tuhan bisa memperhatikan tahun Ibrani 5785. Karena setiap angka Ibrani mempunyai kemungkinan makna yang bisa membuat kita mengerti kemungkinan makna profetik untuk tahun baru ini. Alkitab itu dipenuhi satu angka dan simbol yang berbicara mengenai nubuatan akan hal yang akan datang. Setiap kata, tempat, atau huruf dan angka mempunyai makna dan nilai yang tersirat. Nah, tahun ini dalam tahun Ibrani adalah tahun 5785. Kita mau pelajari pesan nubuatan dalam tahun 5785 karena merupakan hal yang baik kalau kita memulai setiap tahun dengan mendengarkan apa pesan Tuhan bagi tahun itu. Di nextnya itu ada, kita lihat ada the year of double favor. Ada dua angka 5 ya, 5785. Nah, huruf H adalah abjad kelima dalam bahasa Ibrani dan mewakili angka 5. Bermakna kasih karunia, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, atau God's favor. Double blessing, double favor. Dan setelah menggali makna dalam tahun 5785, dan saya bersama Pastor Yuli mendoakan mengenai hal ini, kami mendapati pesan Tuhan khusus untuk MIC Church di tahun ini bahwa 5785 bagi MIC bicara mengenai dua angka 5 di awal dan akhir yang bicara berkatnya double. Kasih karunia-Nya double. Pertolongan Tuhannya double. Coba katakan ke kiri kanannya, berkatnya double tahun ini. Bukan angpaunya double ya. Nah, maka judul khotbah saya hari ini adalah The Year of Double Favor ya, 5785. Double favor, langsung wajahnya tersenyum semua. Di tahun ini berkatnya double, favornya double, pertolongan Tuhannya double, kebaikan kemurahan Tuhannya double. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan ini. Mari kita baca firman Tuhan di Zakaria 4 verse 7. What are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain, and he will bring forth the top stone with shout of grace, grace to it. Ada double grace. Shout grace, grace to it. Yang nengok si grace. Nah, grace dalam bahasa Ibrani-nya itu ken, ya kan? Yang artinya favor atau grace. Ya. Nah, ada kebaikan kemurahan Tuhannya double, sehingga kita bisa ngomong sama tantangan di depan kita. What are you, O great mountain? Siapa kamu? Siapalah? Oh great mountain, oh gunung yang besar, oh tantangan yang besar, siapakah kau? Kami punya Tuhan yang besar. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan menang atas kesulitan walaupun tantangan sebesar gunung pun. Walaupun ada rintangan sebesar gunung yang selama ini nggak bisa lewatin gunungnya karena terlalu besar itu gunung, you will become a plain. Semua akan diratakan, dijadikan tanah yang rata karena ada penyertaan Tuhan yang ekstra, yang double favor, berkatnya double. Sehingga di tahun ini kita akan menang dari semua masalah gede yang mungkin selama ini di depan mata kita menutupi masa depan kita. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Ya, kalau double aja amin. Nah, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia ya. Zakaria 4 ayat 7 bareng-bareng 3-4. Rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Engkau akan membangun kembali rumahku, dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Ya, grace, grace. Ya, kita bicara rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir. Yang selama ini gunungnya nggak mau pindah, tahun ini tersingkir. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan kita biar lapar, kita tampilkan yang berikutnya ya. Di dalam firman Tuhan itu leaven bread, itu roti merepresent dosa.
Nah, ragi itu yang membuat roti jadi kenyal. Ya, ibu-ibu langsung manggut ya, pernah bikin roti. Roti itu jadi kenyal, jadi empuk, jadi enak, jadi gendut, jadi enak, jadi dimakannya lebih enak. Tapi masalahnya kalau pakai ragi, baru meleng sebentar tiba-tiba jamuran. Enaknya sesaat lalu ujungnya ke neraka. Jamurannya nggak bisa dimakan lagi. Jadi jamurannya itu kalau secara studi, walaupun kelihatannya hitam di atas, di tengahnya itu sudah hancur sebetulnya. Karena dia berakar sampai ke dalam. Hancur semuanya. Kelihatannya menarik, rasanya kayaknya lebih enak, kelihatannya bagus, tetapi sebentar aja masuk neraka. Itulah mewakili dosa. Tapi di lain pihak, roti berikutnya, di lain pihak, belum ada. Di lain pihak, roti tanpa ragi bisa bertahan sepanjang tahun, nggak rusak. Unleavened bread itu nggak ada pengawet, tapi nggak ada jamur. Nah, ini kita lihat bahwa ada bedanya, ada perbedaannya. Kalau head itu kan mewakili dosa, ya. Roti ini bentuknya, kalau mewakili dosa, kita lihat bahwa hanya ada jalannya turun. Orang yang melakukan dosa itu cuma bisa drop, turun ke bawah, nggak ada harapan. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita lihat kalau ada huruf He, itu bukan head tapi huruf He. Ketika kita tidak melakukan dosa lagi, ketika kita mau bertobat, ketika kita berubah, nah itu kita lihat ada seperti bukaan, seperti jendela di atas sana. Jadi bukan hanya optionnya cuma drop ke bawah, tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, itu ada jalan keluar. Ketika kita mau bertobat, di ujung kirinya ada jalan keluar ke kiri. Nah, kita lihat bahwa ada jalan alternatif, kita bisa ada jalan keluar melalui pertobatan. Siapa yang mau terima berkat double? Itu angka 5-nya Bapak Saudara. Angka 7 dan 8 tahun lalu kita udah pernah bahas sebetulnya. Ada Zain, angka 7. Intinya pemangkasan, pertobatan, bertobat, melepaskan apa yang jelek. Yang selama ini di 2024 ke belakang mungkin kita tahu ada sifat jelek, ada dosa, ada kecenderungan yang gak bagus, kita lepaskan. Tapi pesan utama adalah kita harus bertobat. Karena ini di awal tahun ada satu media berita di luar negeri yang menulis tentang perempuan yang menikah dengan boneka, lalu punya anak juga, beli lagi, ya boneka lagi. Gimana tuh ya? Jadi dia menikah dengan boneka dan dia punya anak, beli juga boneka. Ada satu lagi orang yang menikah dengan dirinya sendiri katanya. Lalu ia ceraikan dirinya sendiri karena merasa dicuekin sama bonekanya, dicuekin sama dirinya sendiri, lalu diceraikan dirinya sendiri, lalu diceraikan bonekanya. Ada juga orang yang menikah katanya dengan hantu. Ini berita di Amerika. Ada orang yang menikah dengan setan, lalu dia ceraikan karena katanya, kata komplain itu yang masuk berita, katanya setannya suka menghilang. Jadi dia nggak suka di ghosting, jadi dia ceraikan. Kayaknya kayak bercandaan tapi di berita. Kalau di Indonesia mungkin mereka udah viral dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya. Karena nikahnya sama setan, setannya ghosting, dia ceraikan setannya ya kan? Ini dia anggap sebuah kebebasan pribadi yang harus dihormati pilihannya. Tapi kita bisa belajar, ini tuh kebebasan atau ketidakwarasan ya. Coba kita lihat gambarnya. Apakah kebebasan itu justru memang jadi bebas seperti itu, atau justru memenjarakan kita? Seperti kata John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty, kebebasan individu dibatasi oleh prinsip asal nggak rugiin orang lain. Jadi di dunia coba pakai prinsip seperti itu, asal nggak ngerugiin orang lain nggak apa-apa deh. Bebas pasang musik asal nggak ganggu tetangga. Bebas posting di sosial media asal jangan melanggar privasi atau menghina orang lain. Tapi masalahnya prinsip asal nggak ganggu orang lain itu nggak cukup. Nikah sama boneka mungkin nggak ganggu orang lain, gila sendiri mungkin. Bahkan dikatakan kalau orang Amerika aborsi juga tidak ganggu orang lain karena badan kan badan saya katanya. Tetapi kebebasan harus ada batas moral.
seperti Tuhan sang pemberi moral dan hati nurani kita. Makanya akan sangat bahaya ketika manusia zaman modern mencoba menggeser Tuhan. Mereka merasa nggak butuh Tuhan, makanya nggak ada batasan, semua boleh dilanggar. Bahkan pernikahan jadi bebas dengan siapa aja. Bahkan ada yang menikah dengan pohon, Bapak Ibu Saudara. Tinggal dicari, ada yang menikah dengan pohon, ada yang menikah dengan pohon. Jenis kelamin juga udah bukan pria dan wanita aja. Dinyatakan ada 72 macam jenis kelamin di dunia ini. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, dunia ini kacau. Tahun 1987 bahkan Amerika melarang sekolah mengajarkan penciptaan manusia oleh Tuhan, dan diganti dengan evolusi kera menjadi manusia. Kita harus tobat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar kalau kita singkirkan Tuhan, dunia semakin parah kondisinya. Kita harus sadar kita diciptakan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Jadi kalau di awal tahun ini masih ada beberapa dosa yang kita simpan, mari kita doa dan minta ampun dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Walau tahun 5784 mungkin udah berakhir. Ada yang ngomong kemarin itu open door, kesempatan terbuka, tapi sekarang pintunya udah tutup, tapi ada jendela, Bapak Ibu Saudara. Masih ada jendela. Mari jangan lakukan dosa yang sama lagi. Ini udah tahun baru, ada berkat double yang menunggu. Kalau ngomongin bicara mengenai jendela, itu seperti area yang bisa bikin kita udara luar bisa masuk, udara segar bisa masuk, dan sinar matahari juga bisa masuk. Nah, kita lihat bahwa kita harus jaga jendela kita. Takutnya jendelanya terbuka, mata kita terbuka, tapi apa yang kita baca? Siapa yang kita follow? Apa yang kita baca di sosial media? Lagu apa yang kita dengar? Film apa yang kita tonton? Karena teksnya seperti Petrus berjalan di atas air, tetapi selama matanya tetap menatap kepada Tuhan Yesus, semua aman. Tetapi ketika mulai khawatir, mulai ada satu perasaan atau melihat ke arahnya ke tempat lain, ada tenggelam. Mulai kerasa ada angin, mulai ada gosip katanya ada pandemik baru, ya kan? Anak saya kasih tahu saya, Odali kasih tahu ada gosip-gosip pandemik baru di awal tahun. Ada angin, kita mulai khawatir. Ketika mulai mata kita ke tempat lain, kita bisa mulai tenggelam. Ada angin, ada ombak. Kita harus tetapkan mata kita ke arah Tuhan. Kita harus pastikan mata kita, arah pandang kita ke Tuhan. Mungkin ada hal yang terjadi di tahun ini, tapi ada tuntunan Tuhan. Amin. Ada seorang Estena O'Neil berhenti dari Instagram, walaupun saat itu followernya sudah lebih dari 1,5 juta orang. Udah banyak. Follower di YouTube-nya juga 200.000 orang, di Snapchat juga 60.000. Ia merintis karir menjadi model di sosial media sejak berusia 16 tahun. Kita next. Nah, dikatakan udah beberapa ratus ribu dolar, atau dihitung bisa di atas 10 miliar duit yang dia hasilkan dari endorse. Tetapi dia mau berhenti aja. Dia hapus aja account-nya semua. Capek katanya. Saya dikelilingi uang dan kekayaan, menghasilkan lebih dari 10 miliar hanya main sosial media saja. Ada kekayaan katanya, ada ketenaran kata si Estena O'Neil. Ada ketenaran dan kekuasaan karena masuk kemana kasih tahu diskon, ya kan? Tapi sebetulnya ia merasa hidupnya capek katanya dan menyedihkan karena semua yang dia lakukan tiap hari hanya untuk menjadi seseorang yang sempurna, tetapi secara online. Dikit-dikit foto update, dikit-dikit video update. Dia capek, dia lelah. Lalu Estena O'Neil bilang, ya udah saya hapus saja sosial medianya. Walaupun sudah punya 200.000 orang di YouTube, ada 1,5 juta orang di Instagram. Nah, berapa banyak dari kita terpenjara sama sosial media dan handphone? Awal tahun baru kita mau bertobat dari kebiasaan kita yang lama. Kan Indonesia kini menjadi pecandu handphone nomor 1 di dunia. Jangan bangga tapi. Nah, melalui laporan State of Mobile 2024 oleh data AI menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan waktu terbanyak untuk menatap layar handphone.
sampai katanya Hamlet lehernya bengkok, bungkuk, ada gangguan syaraf. Lebih dari 1/4 hidupnya, minimal sekitar 6-7 jam setiap hari dihabiskan untuk natap handphone, cas, natap handphone, cas. Mari di awal tahun kita bertobat, jangan terpenjara dengan handphone dan sosial media. Mari benahi kehidupan yang nyata kita, bukan sibuk sama kehidupan online, tetapi perbaikin yang nyata, yang real. Kalau ada di depan kita ada wajah, ada orang, ajak obrol, bukan sibuk main handphone. Nah, the grace of God comes as we repent. Ketika kita bertobat, kita akan mengalami double berkatnya. Grace-nya double, ya. Kita lihat bahwa next-nya, oke. Kita lihat bahwa Sarai yang mandul ketika diubah nama menjadi Sarah, kita lihat ada ditambahkan ketika ada tambah huruf He. Itu Sarai menjadi Sarah ketika ada penambahan huruf He. Yang mandul jadi tidak mandul lagi. Di tahun ini kalau kita ada beberapa bisnis, beberapa relationship, atau beberapa keadaan, mungkin jiwanya yang mandul, apapun itu, asal kita mau izinkan He, itu Tuhan tempatkan kepada kita, pasti segala sesuatu yang mandul bisa menjadi aman kembali. Tuhan akan tambahkan letter He yang gak akan mandul lagi. Akan ada sesuatu berbuah, sesuatu multiplikasi ketika kita mau cari Tuhan. Nah, He itu terdiri dari 2 huruf Ibrani. Nextnya ada huruf Dalet dan Yud, ya kan? Langsung kepalanya pada kegaruk di belakang. Nah, He itu terdiri dari 2 huruf Dalet dan Yud. Nah, kita lihat bahwa Dalet itu mewakili seperti orang yang sedang menunjukkan atau membungkukkan atau bend over, atau seperti orang yang berlutut, menyerah, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dikatakan tangan Tuhan, Yud itu datang. Tangan Tuhan datang. Penyertaan Tuhan datang ketika kita mau merendahkan hati kita. Dan ini tahunnya ketika kita buka, kita mau merendahkan hati kita supaya kita bisa terima penyertaan Tuhan. Amin. Kita mau punya kerendahan hati. Di salah satu kelas seminar ada seorang teman kuliah tuh bertanya, bukannya kamu harusnya yang ngomong di depan, kok kamu malah duduk aja? Harusnya kamu yang khotbah, harusnya kamu yang ngajar. Lalu kata temennya, kalau di lingkungan kita sendiri, kita udah merasa nomor 1, kita udah rasanya hebat, tapi tanpa kita sadar, di atas awan masih ada awan. Jadi kata orang ini, saya tetap mau belajar, saya mau duduk belajar. Nah, kita melihat bahwa dari kejadian ini, Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa kita harus menjadi orang yang hancur hati, yang berlutut rendah hati, mau selalu belajar. Bahkan kita mau berlutut rendah hati di hadapan Tuhan, bukan seperti orang yang sombong. Karena kalau kita mau mendapatkan kasih karunia yang double, kita nggak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus rendah hati. Kalau kita mau mengalami tangan Tuhan turun memulihkan kita, memberkati kita, kita mesti sadar bahwa orang sombong sebenarnya dikatakan hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan terbatas yang ia bentuk. Jago main Tamiya doang. Jago sih juara main gamenya cuma 1, bisa winning 11 doang. Tapi berapa dari kita hanya 1-2 hal yang kita sombongkan, tapi kita menjadi sombong sekali. Bahkan orang sombong dikatakan hanya membandingkan kekuatannya dengan kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain di-exaggerate, dilebih-lebihkan, lalu kita punya kekuatan rasanya udah hebat. Contohnya gini, kayak seorang konglomerat hanya membandingkan keberhasilannya hanya dari sisi keuangannya aja. Atau mungkin ada orang yang cantik, ada orang yang cakep, hanya membandingkan ukuran dari fisik saja. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan secara keseluruhan dengan orang lain, secara utuh, mungkin dengan kemurahan hatinya, dengan latar belakang pendidikannya, dengan karakternya, dengan keharmonisan keluarganya, belum tentu orang yang sombong itu akan selalu keluar jadi pemenang. Bahkan secara studi, orang yang kerap katanya sering menyombongkan diri adalah orang yang minder katanya. Karena ia berusaha menutupi ketidakmampuan atau rasa nggak aman.
Mereka berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain melalui cara yang berlebihan. Oleh karena itu, orang yang sombong biasanya alergi katanya sama kritikan dan masukan, sehingga orangnya sulit maju. Nah, kita lihat bahwa nextnya, nah ini dimensi dari tabernakel dan Solomon Temple dan Bahtranu itu semua dibangun dari kelipatan angka 5, angka kasih karunia Tuhan. Jadi kita mesti sadar bahwa sebenarnya semua pencapaian kita adalah berkat dari Tuhan. Dan bahkan ada kontribusi dari orang lain juga. Karena itu kita nggak bisa menyombongkan diri kita. Karena orang sombong tadi youth-nya nggak datang, nggak jadi G nanti. Kita nggak boleh sombong. Bahkan Tuhan yang mau nyelamatin Bahtera, ya 5 dari kelipatan 5 angkanya. Kasih karunia Tuhan. Bukan kuat gagah. Nah, mari belajar rendah hati. Justru dengan rendah hati kita lebih lega. Kita nggak khawatir kalau buat salah. Kita nggak perlu iri membandingkan diri dengan orang lain. Karena karakter utama dari orang-orang yang benar-benar hebat adalah kerendahan hatinya. Mari bend over, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, berlutut berserah di hadapan Tuhan, maka kita akan alami yud atau tangan Tuhan, kebaikan hati, kemurahan hati Tuhan turun double atas hidup kita. Nextnya itu Oke. Ini gambarnya Len Corley, mengenai Len Corley. Tapi sebelum ini sebetulnya pertobatan itu itu secara piktograf, secara zaman dulu itu tulisannya melalui piktograf. Itu gambarnya seperti tahun lalu kita pernah bahas juga sih. Itu seperti tangan terangkat, ya, seperti tangan terangkat. Nah, maka dikatakan pertobatan seperti apa? Pertobatan dengan pengucapan syukur. Karena kan 578 juga bicara di dalam dekade bicara mulut, kita harus jaga mulut kita. Jadi mulut kita harus penuh dengan gratefulness. Nah, kita lihat bahwa mulut yang nggak dijaga itu bisa melukai orang lain. Dan di kejadian nyata ini, namanya Len Corley, itu mengajar di sebuah penjara selama 4 tahun. Nah, di setiap kelas itu isinya sekitar 75 orang pria. Lalu Len itu tanya kepada orang, kalian ini kan masuk penjara. Nah, ini kalau selama ini ada gak yang pernah ngomong sama kalian, nanti kamu kalau nakal kayak gini, pasti nanti kamu masuk penjara. Kalau yang pernah dapat kata-kata itu dari kecil, dari orang tuamu, dari teman-temanmu, atau mungkin dari pak polisi, dari siapapun itu, coba angkat tangannya. Hampir setengah angkat tangan, setengah ruangan. Sebaliknya, penelitian Newberg dan Waltman menemukan bahwa kata-kata positif dan penuh harapan yang dilontarkan orang tua berperan mengembangkan otaknya sehat, jiwanya sehat. Jadi akan menjadi benteng melawan gangguan jiwa di akhir zaman ini. Jadi kata-kata kita punya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan kebiasaan kita nggak jaga mulut, akhirnya dikit-dikit, aduh maaf tadi cuma bercanda, cuma keseringan. Atau mungkin maksudnya nggak gitu, maaf tadi kilaf, tapi keseringan, bercanda terus dan melukai orang-orang. Masalahnya apapun yang kita katakan atau lakukan, seringkali kata-kata hanya bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Seperti paku yang menancap di kayu, paku udah dicabut tapi tanda bolongnya masih ada. Oleh Bapak Saudara, kata-kata kita akan membentuk masa depan anak kita, masa depan orang-orang di sekeliling kita. Ingat, kata-kata punya kuasa, kekuatan yang dapat membuat perubahan permanen dalam kehidupan seseorang, mau ke arah baik atau mau ke arah buruk.